Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, dan pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang akan menjadi renungan kita bersama dan akan menuntun iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong menyertai kami hingga pagi hari ini. Kami ada karena Tuhan, segala sesuatu hanya karena Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, dan kami semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 9. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan mulai dari ayat 3 sampai ayat 9 merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab kalau kita lihat di dalam topik pasal 3 ini berbicara tentang perselisihan. Jadi di jemaat Korintus, di dalam pertumbuhan mereka muncul perselisihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, ada saja muncul pemikiran-pemikiran yang berbeda, opini-opini yang berbeda, yang sifatnya kontroversi atau sifatnya berbeda dan sifatnya memunculkan suatu pertentangan dan perselisihan. Seperti kita melihat di dalam pertumbuhan jemaat yang ada di Korintus, muncul perselisihan. Dan Rasul Paulus, dia coba membedah
apa yang terjadi di tengah pertumbuhan jemaat yang ada di Korintus. Maka kita melihat seperti apa yang diungkapkan Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudara sekalian, ini yang menjadi penyebab, menjadi masalah sehingga muncul perselisihan, perbedaan, muncul kontroversi di dalam jemaat karena ada iri hati. Saudara sekalian, ada saja yang terjadi dalam perjalanan iman. Maka Rasul Paulus memberikan penjelasan antara Rasul Paulus sendiri dan Apolos. Sebab sudah terjadi dua kelompok, dua golongan. Ada yang dari kelompok Apolos, ada yang dari kelompok Rasul Paulus. Saudara sekalian, muncul dua kelompok ini penyebabnya adalah iri hati. Yang kedua adalah perjalanan iman mereka hanya tertuju kepada manusia. Iman mereka tertuju mungkin hanya kepada bergantung kepada Apolos atau kepada Rasul Paulus. Maka saudara sekalian, dalam penjelasan di sini Rasul Paulus menjelaskan, coba kita melihat di dalam ayat yang ke-6. Paulus berkata begini, "Aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan." Yang terpenting di sini adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Lalu kita datang ayat yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Jadi Rasul Paulus tidak memberikan perbedaan antara Rasul Paulus dan Apolos. Artinya saudara sekalian, Apolos dan Rasul Paulus adalah sama. Mereka adalah sama-sama pelayan Allah untuk melepaskan, untuk memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus menanam, Apolos yang menyiram. Rasul Paulus yang melepaskan benih firman Tuhan, Apolos yang memberi semangat, memberi motivasi kepada jemaat, dan akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ini yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara sekalian, kenapa demikian? Rasul Paulus menjelaskan seperti ini, sebab yang memberi pertumbuhan yang lebih hebat adalah Allah. Memberi pertumbuhan iman itu sesungguhnya adalah Allah. Tetapi saudara sekalian, jika ada iri hati, lalu kemudian iman itu hanya tertuju kepada Rasul Paulus atau kepada Apolos, itu adalah penghalang pertumbuhan iman. Bahkan itu Paulus katakan bahwa manusia duniawi. Rasul Paulus dan Apolos hanya menyampaikan firman. Paulus menjelaskan mereka adalah sama. Mereka adalah kawan sekerja Allah. Seperti yang dikatakan ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu atau jemaat adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi di jemaat yang ada di Korintus. Maka Paulus menjelaskan yang sesungguhnya, firman Tuhan yang sesungguhnya. Yang Allah inginkan adalah iman itu harus tertuju kepada Allah. Jangan tertuju kepada manusia iman itu. Jangan tertuju iman itu kepada Apolos atau kepada Paulus. Saudara sekalian, iman itu tidak akan pernah bertumbuh, apalagi berbuah, jika iman itu tertuju kepada manusia. Saudara memberikan perbedaan, Apolos yang hebat, Rasul Paulus yang hebat. Tapi saudara tidak
menunjukkan iman kita kepada Allah, sebab Allah yang memberi pertumbuhan. Tetapi saudara sekali, mari seperti Rasul Paulus katakan, yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Jadi iman itu harus tertuju kepada Allah. Kedengkian, iri hati, kemunafikan, masalah di dalam batin tidak membuat saudara bertumbuh dalam iman. Tapi apabila saudara datang kepada Tuhan, iman itu tertuju kepada Allah, pasti akan melihat pertumbuhan. Pertumbuhan iman terjadi, pertumbuhan rohani terjadi, pertumbuhan berkat terjadi. Karena iman itu tertuju hanya kepada Allah. Terus kalian jangan tujukan iman kita kepada manusia. Oh, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Oh, ini hebat, ini luar biasa. Tapi mari sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, tunjukkan iman itu kepada Allah. Bukan kepada manusia. Bukan kepada hamba siapa yang hebat. Tapi mari tujukan iman saudara kepada Tuhan. Allah yang memberi pertumbuhan, Allah yang memberi berkat bagi saudara, Allah yang menolong saudara. Bukan manusia yang menolong saudara, tapi Allah yang menolong saudara. Allah yang mengadakan mujizat bagi saudara, Allah yang memberi berkat bagi saudara, Allah yang memberi pertolongan yang sungguh bagi saudara, Allah yang membuka jalan bagi saudara, Allah yang menyembuhkan saudara, Allah yang memberkati, Dia yang memulihkan saudara. Sebab itu tujukan iman saudara kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Saudara sekalian, Apolos dan Rasul Paulus adalah sama. Itu pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebagai hamba-hamba Tuhan, hanya menyampaikan firman, Allah yang memberi pertumbuhan. Namun sekali jangan halangi pertumbuhan iman itu dengan kedengkian, dengan iri hati, dengan kemunafikan. Itu penyakit yang ada dalam hati, yang harus dibakar, yang harus dimusnahkan. Yang ada hanyalah firman. Yang ada hanya Kristus yang tumbuh dalam iman kita, dalam hati kita. Sebab kita adalah bait-baitnya Allah. Sebab dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, bukankah kamu adalah baitnya Roh Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kamu adalah bait Allah. Di mana bait Allah ada firman. Di mana bait Allah itu adalah Allah yang tinggal, yang mengerjakan perkara-perkara yang besar, memberi sukacita, memberi damai sejahtera. Tapi kalau ada iri hati, kedengkian, maka damai sejahtera, sukacita itu tidak akan tumbuh di dalam hati. Izinkan Roh Allah, izinkan firman Allah itu, izinkan Allah itu tinggal setiap hati kita, dan Allah yang memberi pertumbuhan di dalam iman kita. Dia yang melipat gandakan sukacita, damai sejahtera di hati kita. Dia yang memberi berkat di hati kita. Dia yang memulihkan kita. Dia yang menolong kita. Dia yang menyembuhkan saudara-saudara sekalian. Mari jangan tujukan iman saudara kepada manusia, tapi tujukan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah sumber pertolongan saudara. Hamba-hamba Tuhan hanya membawa kebenaran firman Tuhan, dan iman saudara jangan bertumbuh kepada manusia, tapi iman saudara bertumbuh di dalam Allah. Sebab Allah yang mengerjakan yang terbaik bagi saudara, Allah yang memberi jaminan bagi saudara, Allah yang memberi kehidupan yang sesungguhnya bagi saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami semakin bertumbuh dalam Engkau, iman kami semakin tertuju kepada Engkau. Engkau yang menolong jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Engkau sumber iman kami Tuhan. Engkau sumber segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau penolong kami dalam segala hal. Engkau adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Tumpuhkan firman-Mu dalam setiap hati sanubari kami, agar kami bertumbuh dalam iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin.